Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya, Bapak Muhammad Badrul Siroj SPD MPD, dan Ibu Dr. Mati Istanti SPD MPD. Saya Vika Aulia Hasanah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, peminatan BIPA Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kesenian daerah tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penasaran dengan kesenian di Pemalang? Yuk simak video ini sampai selesai. Kabupaten Pemalang. Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Di daerah Pemalang mempunyai berbagai kesenian rakyat dengan ciri daerah Pemalang. Salah satu kesenian yang sangat terkenal adalah sintren. Sintren merupakan wujud kebudayaan berupa kesenian tari. Kesenian sintren dinilai oleh kebanyakan orang sebagai tarian yang mistis serta melibatkan beberapa sesajian. Mengapa kita harus mengenal kesenian sintren? Nah, tujuan mempelajari sintren adalah untuk melestarikan kesenian tradisional supaya tetap eksistensi pada era globalisasi. Selain itu, manfaat mempelajari kesenian daerah sintren adalah sebagai bentuk penghargaan atas sebuah kepercayaan tradisional, yakni penggabungan antara seni dan hal-hal mistis menjadi sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa. Kita awali dengan penjelasan tentang sintren di Kabupaten Pemalang. Sintren adalah kesenian rakyat khususnya di Pemalang, Jawa Tengah. Tari sintren memiliki keunikan tersendiri, yaitu berupa ketidaksadaran diri ketika sudah menari. Penari yang memainkan tari sintren akan mengalami suatu perubahan dari sadar menjadi ketidaksadaran diri. Kondisi tersebut akan mengubah tingkah laku penari karena tubuh dikuasai oleh roh halus, seperti penari masuk ke dalam kurungan kecil dengan kondisi pakaian biasa. Ketika dibuka beberapa menit kemudian, sudah berubah menjadi penari dengan kostum dan aksesoris lengkap penari. Di Pemalang, sintren seringkali digelar pada saat hajatan atau acara tertentu. Dalam memilih hari, sintren dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Hari Kamis Wage, pawang atau dalang pergi ke makam untuk meminta izin kepada leluhur daerah agar acara bisa berjalan lancar. Adapun syarat menjadi penari sintren yaitu perempuan suci. Dalam artian belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Sebagai penari sintren, ada beberapa ritual yang perlu dilakukan. Hal tersebut merupakan syarat yang diberikan oleh pawang atau dalang yang sudah lama dilakukan secara turun-temurun. Ritual sebelum pelaksanaan sintren. Yang pertama, penari harus puasa 7 hari atau 40 hari. Hal ini diniatkan sebagai bentuk usaha sang penari memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, penari dimandikan di 7 sumber mata air atau pancuran. Hal ini diniatkan untuk menyucikan diri dari kekotoran hati dan jiwa. Lalu yang ketiga yaitu latihan. Latihan ini merupakan sebuah persiapan pengecekan sebelum acara dimulai. Dan yang keempat yaitu selamatan. Hal ini diniatkan untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara nanti bisa berjalan lancar. Ritual selama pelaksanaan pertunjukan sintren. Persiapan tempat pertunjukan. Tempat yang dipilih dalam pertunjukan harus di luar ruangan, seperti di depan rumah yang mempunyai halaman luas. Setelah tempat ditentukan, pawang akan datang terlebih dahulu untuk memagari secara baik daerah pertunjukan dengan mantra atau doa-doa khusus. Hal ini bertujuan agar nantinya saat pertunjukan berjalan lancar, aman, dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Penabuhan gamelan dan lagu tradisional. Sebelum pertunjukan dimulai, tabuhan gamelan dimainkan oleh pemain sebagai tanda bahwa sintren akan segera dimulai. Gamelan dimainkan secara lengkap dan memainkan beberapa lagu Jawa seperti lagu Lir-Ilir, Cublak-Cublak Suwang, dan Padang Rembulan. Para juru kawi atau yang disebut sebagai sinden menyanyikan lagu atau tembang lain untuk menarik perhatian penonton, yaitu tembang Kukus Gunung. Selama lagu dinyanyikan, yaitu pawang menyiapkan mantra. Pawang mulai menyiapkan dupa, membakar kemenyan, dan membacakan mantra atau doa-doa khusus untuk memanggil roh bidadari yang nantinya akan masuk ke dalam penari sintren. Saat pawang masih mengucapkan mantranya, sinden mengganti lagu dengan judul Sulasi Sulandana. Tetapi di paguyuban sintren Cikendung Kabupaten Pemalang, diubah nada dan judul menjadi Pangkur Comang, memasukkan sintren ke dalam kurungan. Pawang akan membawa satu calon penari sintren dan memegang kedua tangan penari sintren, kemudian meletakkan tangan di atas pembakaran kemenyan
sambil mengucapkan mantra dan doa-doa. Kemudian mengikat sintren dengan tali tambang dan meminta sintren untuk duduk seperti dalam gerakan sholat. Lalu sintren dimasukkan ke dalam kurungan ayam dengan pakaian biasa. Selanjutnya yaitu pembacaan mantra dan nyanyian tradisional. Selama penari berada dalam kurungan, pawang memutari kurungan sambil mengucapkan mantra atau doa, dan sesekali asap kemenyan ditiupkan di area kurungan. Sinden terus melantunkan lagu dan para pemain musik terus memainkan alat musik yang mereka pegang seperti gendang, gamelan, saron, dan lain-lain. Selama di dalam kurungan inilah proses menjadikan sintren sebagai penari berlangsung, kurang lebih selama 15 menit. Pelepasan sintren dari kurungan. Ketika kurungan sudah bergetar dan bergerak, pertanda sintren selesai berganti pakaian dan sudah berpenampilan sangat cantik. Kemudian, pawang membuka kurungan kembali. Tali tambang yang mengikat badan pun sudah terlepas. Selanjutnya, inilah acara inti pada pertunjukan sintren. Selama pertunjukan sintren berjalan, kemenyan tidak boleh berhenti dibakar, harus terus menyala. Lagu yang dinyanyikan merupakan keinginan sintren atau si penari, sehingga sintren mau menari mengikuti alunan musik. Biasanya salah satu lagu yang sering diminta di awal yaitu tembang Sulasi Sulandana. Setelah itu masih ada kegiatan lainnya yaitu saweran temohan. Saweran atau temohan diisi penari sintren berkeliling membawa tampan atau penampan untuk meminta saweran atau uang kepada para penonton. Ada juga rangkaian acara yang dinamakan sebagai balangan. Balangan merupakan sesi di mana penonton melemparkan atau balang dalam bahasa Jawa sesuatu ke arah penari. Ketika balangan itu sampai ke penari, maka sintren akan jatuh pingsan. Nah, di saat seperti itu, pawang membawa kemenyan yang sudah dibakar menghampiri sintren yang pingsan dan mengucapkan mantra-mantra untuk mengusap wajah sintren dan mengarahkan kedua tangan sintren diasapi supaya roh bidadari mau datang kembali, sehingga penari sintren dapat menari kembali. Atraksi sintren. Setelah penari disadarkan oleh pawang, selanjutnya sintren melakukan atraksi-atraksi yang membuat penonton sangat tertarik. Atraksi yang dilakukan sintren seperti ada goyang bokong atau menggoyangkan panggul. Biasanya lagu atau tembang yang dinyanyikan adalah rujak cangkir. Namun, atraksi yang lain seperti naik ke atas kurungan dan menari mengikuti alunan musik sangat ditunggu-tunggu oleh penonton. Biasanya lagu yang dinyanyikan yaitu Bajing Puncak, berikutnya yaitu penutupan pertunjukan. Saat lagu konduktor dinyanyikan oleh sinden, penari sintren melakukan gerakan tangan meminta maaf sebagai bentuk permohonan maaf dan terima kasih kepada para penonton yang sudah mau menyaksikan pertunjukan sintren. Memasukkan sintren kembali ke dalam kurungan. Pawang mengajak sintren untuk duduk dan mengurungi kembali di dalam kurungan. Lalu pawang mengucapkan mantra dan doa-doa khusus agar sintren kembali berpakaian biasa dan melepas segala perlengkapan dan aksesoris sintren. Pawang mengucapkan atau doa khusus dengan tangan memegang jidat sintren agar roh penari keluar dari tubuh penari. Jika penari sudah sadar, pertunjukan sintren bisa dikatakan sudah berakhir. Tibalah saatnya untuk ritual setelah sintren dilaksanakan. Setelah melaksanakan sintren, tentu harus melaksanakan acara selamatan. Yang pertama yaitu nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini melambangkan rasa syukur serta permohonan dan keagungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu lauk pauk 7 macam masakan. Hal ini melambangkan arti pitulungan atau pertolongan dan kesederhanaan. Yang ketiga, terdapat juga buah-buahan untuk melambangkan tidak hanya hasil padi saja, melainkan hasil kebun yang sangat melimpah. Lalu yang terakhir yaitu menyediakan kembang telon atau kembang 3 rupa, terdiri dari bunga mawar merah dan mawar putih serta bunga kenanga dan bunga katir sebagai sarana pemanggil roh Dewi Rantamsari. Nah, itulah kesenian sintren yang ada di Pemalang. Menarik bukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan video pertunjukan sintren berikut ini. Video ini juga sekaligus sebagai penutup penjelasan kali ini. Sampai jumpa di penjelasan kesenian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.